mengatasi KPK ini, mengganti pemimpinnya dan melakukan penegakan yang tegas, atau membubarkannya kan sebenarnya. Jadi menggantikan pimpinannya itu nomor satu, paling cepat dan paling mudah. Kalau dapat pimpinan yang benar, bukan kalau bagaimana mendapat pimpinan yang benar yang bukan dan tidak mau dimanfaatkan untuk kepentingan politis, tapi sesuai dengan prinsip-prinsip KPK, sementara bisa diatasi. Jangka panjangnya kembalikan ke KPK pada posisi sebelumnya, yaitu tidak di bawah presiden dan bukan pegawai negeri. Iya, saya melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita siang hari ini bertemu dengan Bang Taufik Baudin. Kita harus menanggapi atau mensoroti satu hal yang khusus kepada komisi yang sangat penting, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Yaitu dia sebuah komisi, saya sebutkan, yang tentunya harus bertindak atau berdiri secara independen, ya. Siapapun yang bersalah, dia harus dilakukan penyidikan dan sampai kepada penuntutan. Tapi kita tahu bahwa dia ini sudah banyak yang ngopok-ngopok, sehingga dia ini di bawah kekuasaan siapa. Ini yang menjadi kemudian tidak independen lagi dan akan menjadi masalah. Sehingga mengapa Bu Mega mengatakan, ayo bubarkan. Ya, ini kita tahu bahwa ada yang sempat marah, yaitu seorang menteri penguasa segala urusan, Bapak Luhut, mengatakan bahwa itu tidak bagus kalau ada apa sedikit OTT. Loh, justru itu yang bagus. Yang tidak bagus itu kalau tebang pilih. Ini menjadi tidak independen. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, dia tidak mampu melakukan pelaksanaan itu, ya kita minta komentar dari Bang Taufik. Sebaiknya diapakan atau bagaimana cara memperbaiki KPK ini kalau justru malah menjadi alat. Nah, menjadi alat, orang melaporkan nggak bisa, orang melaporkan kemudian tidak ditindaklanjuti. Silakan Bang Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau mencari solusinya gampang. Ini hukumnya begini di Republik sekarang nih. Kalau yang gampang jadi susah, kenapa? Karena melibatkan kepentingan orang-orang yang punya posisi jabatan tertentu, jadi susah. Artinya kalau dilakukan kepentingan pejabat tertentu atau pejabat-pejabat yang terkait akan dirugikan, itu aja. Kilometer 50 kok susah benar? Karena udah gitulah jawabannya. Nah, KPK simpel kok. Saya pribadi, saya pikir Wiwat juga sama, amat mendukung jengkelnya, kemarahannya Ibu Megawati untuk, kalau kasar gini lah pesannya ini, kalau KPK kelakuannya begini, bubarin aja. Betul. Buat apa ada KPK? Saya mendukung banget pendapat apa yang disampaikan Ibu Megawati. Walaupun sebetulnya kalau mau dan mau bebenah, ya ganti aja Firly. Tapi pernyataan Ibu Megawati karena beliau mungkin tahu udah nggak mungkin Firly diganti. Artinya kemungkinan kalau kaitan dengan demo kemarin, Bu Mega mengatakan seperti itu, dia mendukung bahwa, hey Firly, kamu periksa dong itu Gibran, mungkin gitu. Bukan cuma Gibran, ya, tapi yang jelas Firly ini udah nggak bener lah. Kan saya mengatakan kualitas KPK, hasil kerja KPK, kinerja KPK adalah gambaran dari kualitas kinerja dari orang nomor satunya, kualitas manusianya. Jadi kalau ngurusin Gibran nggak mau ketemu, bukan nggak punya nyali mau ketemu Firly itu. Saya tantang di medsos, nggak baca kali karena nggak penting ya. Waktu dia mecat-mecat dengan dasarnya apa, assessment aja ngaco. Kenapa ngaco? Gua ngerjain itu, gua punya sistem, saya punya cipta ngebangun sistem itu. Nah, jadi atas pemeriksaan misalnya sebut saja kasus Formula E yang tidak ada cenderungannya untuk bisa itu ada yang memerintah kemungkinan KPK itu. Beginilah ya. Fakta yang ada, KPK itu sekarang sudah menjadi alat kepentingan politik. Itu dulu tuh. Alat kepentingan politik. Kepentingan politik. Kenapa bisa? Karena KPK
memang dijadikan, diarahkan untuk menjadi seperti itu. Kenapa? Dengan memanfaatkan KPK di bawah presiden, itu udah nggak benar. Kemudian KPK menjadi pegawai negeri, itu udah nggak benar. Dari sana ada rusak. Jadi kalau mau Ibu Mega bilang bubarin aja, benar. Kenapa bubarin? Karena nggak mungkin diganti Firly. Kalau dari saya tafsir nih pendapat Bu Mega. Kalau yang mengganti Firly dapat manfaat banyak, yang jadi komandannya Firly mendapat manfaat banyak dengan bisa ngatur KPK untuk kepentingan politik. Jadi bukan untuk betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi. Dulu KPK dibangun kenapa? Karena Kejaksaan Agung nggak diharapin, polisi Islam, maka bentuk KPK yang independen. Sekarang jadi salah satu, apa bedanya sama yang lain? Jadi sangat wajar. Jadi kalau kemarin ada gerakan seolah-olah tidak dihiraukan oleh Firly, kemudian mau lari ke Jaksa Agung, ya sudah benar. Bukan sudah benar, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Tidak, kita lihat, punya nyali nggak Jaksa Agung? Punya nyali nggak? Tapi kalau KPK nggak akan mungkin lah. Satu, nggak akan mungkin, mana berani dia memanggil anak bosnya. Atau mungkin Firly merasa bingung, bosnya terlalu banyak ini. Bos saya presiden atau Megawati atau enggak, bosnya cuma satu. Bosnya cuma satu. Karena organisasi aja. KPK di bawah siapa? Ya di bawah presiden. Ya sudah itu. Simpel kan. Jadi saya angkat topi ke Bu Mega, walaupun ada hal-hal yang saya barangkali tidak selalu sama dengan Bu Mega, tapi untuknya ini saya suka dan sangat. Kalau jelas, keras dan tidak basa. Kalau memang itu mungkin meresahkan Ibu Mega gitu ya, ini sudah keterlaluan, termasuk sekarang mendukung capres yang justru tidak diharapkan, padahal dia ada petugas partainya. Mungkin nggak Bu Mega, kecuali kalau disuruh membubarkan nggak mau mencabut petugas partai. Ya mau ngomong apa ya? Ini bisa bicara kualitas nilai-nilai manusia yang muncul dalam bentuk karakter. Kalau sudah kualitas nilai-nilainya seperti itu, tidak ada nilai loyalitas, nilai-nilai terhadap kebenaran, kejujuran, keadilan, itu mau ngomong apa? Kalau Anda ngadepin orang dengan nilai-nilai yang berseberangan dengan itu, kira-kira apa yang Anda lakukan? Cuman itu. Jadi ada dua ya, mengatasi KPK ini, mengganti pemimpinnya dan melakukan penegakan yang tegas, atau membubarkannya kan. Jadi menggantikan pimpinannya itu nomor satu, paling cepat dan paling mudah. Kalau dapat pimpinan yang benar, bukan kalau bagaimana mendapat pimpinan yang benar yang bukan dan tidak mau dimanfaatkan untuk kepentingan politis, tapi sesuai dengan prinsip-prinsip KPK, sementara bisa diatasi. Jangka panjangnya kembalikan ke KPK pada posisi sebelumnya, yaitu tidak di bawah presiden dan bukan pegawai negeri. Iya. Saya melihat keanehannya memang pada saat tidak ditemui, kemudian Kompas langsung mendatangi ketemu Gibran. Benar nggak apa itu tuntutan yang itu? Dia mengatakan ya monggo, kalau ketemu buktinya ya monggo. Bahasanya itu kalau ketemu bukti, jadi kalau nggak ketemu bukti. Nah, tapi persoalannya ada KPK itu. Mengapa tidak klarifikasi? Mengapa tidak kita lanjuti laporan Ubaid? Karena memang lemah misalnya, itu nggak ada pernyataan apa-apa. Iya, karena dia nggak bisa bikin apa-apa. Kalau ditanya nanti berani, itu aja. Kan dia pasti dapetnya nanya ke komandan. Pak ini nih, udah cuekin aja barangkali. Atau ngirim pesan yang tersirat, yang isinya jangan diladenin. Firly kan dengan mecat 2 dari polisi yang jadi deputi aja udah ketahuan kualitasnya. Udah ketahuan kok. Ini orang bukan tidak bermoral, bukan. Saya nggak pakai. Ini orang yang nilai-nilai hidupnya sangat transaksional. Dah selesai. Masya Allah. Tidak ada nilai hidup yang basisnya spiritual yang menjawab pertanyaan apa yang saya bisa berikan secara tulus dan jujur demi dan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk tegaknya bersihnya, tegaknya hilangnya korupsi. Yang lebih berbahaya lagi kalau tidak percaya kehidupan akhirat. Saya kadang-kadang geli ya ngadepin orang begini, itu jangan diomongin. Dia tahu tapi dia otaknya nggak nempel. Itu diorotin, begitu. Itu sih buat kita. Buat mereka apa urusannya? Kalau dia tahu, kalau dia merasakan, nggak berani. Nilai itu kan dasarnya, nilai hidup kan dasarnya adalah
sumbernya adalah core beliefs, keyakinan inti global beliefnya apa. Nah, global belief itu nilai-nilai agama. Nah, kalau sudah tidak pakai nilai ini, ya pasti nilai-nilai life values-nya, nilai-nilai hidupnya ya udah transaksional itu. Gampang kok itu. Karena enak jadi pimpinan KPK, duitnya banyak. Barangkali nggak tahu saya. Sekarang kenapa itu dipecat? Alasannya assessment-nya. Saya cuma ngomong pendek, ngomong profesional. Panggil orang yang mau ses ketemu gua. Mari kita debat publik. Gua akan bilang assessment lu tuh ngaco. Saya pakai neuroscience, saya punya sistem. Individual brainware assessment, saya punya ciptanya. Ngaco itu. Jadi cuma dipakai alasan untuk pembenaran, menyingkirkan orang-orang yang punya, yang jelas nilai-nilainya anti korupsi. Ya baik, Bang Taufik. Jadi saya kira ini sangat penting sekali ya. Artinya masyarakat masih tetap mempertahankan fungsi dari KPK itu, karena tidak mungkin negeri yang seperti ini, tidak ada KPK, tidak ada pemberantasan seperti itu, maka akan terjadi negeri pencoleng lah gitu ya. Tetapi kalau KPK sekarang jadi dipakai buat kepentingan politik, nah itu kan lebih rusak. Ini kita mengharapkan, teriak kepada Presiden dan yang mempunyai Presiden yang menugaskan itu. Sekarang orang berharap pada Ibu Megawati untuk ini kan menjadi tanggung jawabnya Presiden yang nggak bisa diapa-apain, ya kembali kepada yang memberikan tugas. Bagaimana punya petugas partai yang jadi presiden tidak bermutu terhadap pemberantasan korupsi. Ibu Megawati musik keras, jangan cuman sekedar ngomong, tapi lakukan tindakan keras, karena kami sangat mendukung. Baik, pemirsa, terima kasih. Semoga ada tambah kepedulian dan kesemangatan kita terhadap tebang pilih penindakan tipikor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.